Dikasih apa? Di sini saya sebagai penerima ingin membawakan acara debat capres dan cawapres. Langsung saja di sini kita akan memasuki sesi penjabaran visi misi serta program kerja dari masing-masing paslon. Untuk paslon 1 kami persilakan terlebih dahulu. Saya capres bernama Raisa Cantika dan cawapres di sebelah saya Nadia Sakina. Baik, di sini kami akan menyampaikan visi, misi, dan program kerja kami. Untuk membacakan visi dari paslon 1, yaitu mewujudkan Indonesia sebagai bangsa berdaulat yang berpengetahuan, berkeadilan sosial, dan daya saing global, melalui kepemimpinan yang jujur, adaptif, dan berpihak pada masa depan generasi muda. Dengan misi yaitu membangun kepemimpinan negara yang bersih, transparan, dan berintegritas dengan menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan maupun kekuasaan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang relevan dengan perkembangan zaman, penguatan karakter, serta pemerataan akses pendidikan hingga pelosok negeri. Menguatkan kemandirian ekonomi nasional dengan mendorong inovasi kewirausahaan muda dan pemanfaatan teknologi tanpa meninggalkan prinsip keadilan sosial. Menjamin keadilan sosial dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama kelompok rentan melalui kebijakan yang manusiawi, inklusif, dan berkelanjutan. Memperkuat persatuan dan toleransi bangsa dengan menjunjung tinggi nilai Pancasila sebagai landasan kehidupan bernegara dan keberagaman. Mengembangkan tata kelola pemerintah yang adaptif dan responsif yang mampu menjawab tantangan global, perubahan iklim, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menyiapkan Indonesia menghadapi masa depan dunia dengan memperkuat diplomasi ketahanan nasional dan peran aktif dalam menjaga perdamaian internasional. Di sini saya akan menyampaikan program kerja paslon 1, yaitu program pemberdayaan generasi muda dan kepemimpinan negara. 2. Program ketahanan nasional dan kebersihan lingkungan. 3. Program penguatan persatuan dan toleransi bangsa. Sekian visi dan misi serta program kerja kami. Paslon nomor 2 ingin menyampaikan beberapa visi, misi, serta program kerja yang akan kami jalani jika kami terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada tahun 2027-2028. Pertama, visi kami yaitu bersama memajukan negara yang aman, sejahtera, dan toleran, serta berperangkat dengan nilai budaya yang besar di kancah global. Adapun misi kami, yang pertama, memperkuat pertahanan dan keamanan untuk melindungi seluruh warga negara. Yang kedua, mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga, meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan pada masyarakat. Yang keempat, mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil melalui penguatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja. Yang keenam, menanamkan nilai toleransi, persatuan, dan kebinekaan. Yang terakhir, melestarikan dan mempromosikan budaya Indonesia di tingkat nasional dan internasional. Program kerja dari paslon 02, yang pertama ada penguatan keamanan dan perlindungan warga negara. Yang kedua, pemerataan pembangunan infrastruktur nasional. Yang ketiga, peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan. Yang keempat, penguatan toleransi dan persatuan bangsa. Yang kelima, penguatan UMKM dan penciptaan lapangan kerja. Dan yang terakhir, pelestarian dan promosi budaya Indonesia. 02 hadir untuk perubahan nyata. Terima kasih kepada rakyat-rakyat semua Menjadi rakyat. mendengarkan misi serta program kerja kami yang akan kami jalani hingga kami terpilih. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan.
Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membuka sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Di sini ada beberapa pertanyaan dan waktu menjawab hanya 1 menit dari masing-masing paslon. Pertanyaan pertama, bagaimana sikap Anda terhadap korupsi? Baik, saya. Udah, boleh. Di sini jika kami menanggapi tindakan korupsi, untuk kami paslon 2 tentu saja sangat bentang. Serta jika ada tindakan korupsi, jika kami menjadi presiden, kami akan menjalankan pelaku korupsi itu minimal 5 tahun penjara dan mengundang 50 tahun penjara. Selanjutnya, silakan untuk paslon 2 untuk menjawab pertanyaan. Maka sikap kami untuk para koruptor adalah dengan mencari sampai ke dalam akarnya untuk menemukan siapa nih dalam dari para koruptor itu. Jadi dia nggak berhenti di tangan kanannya. Jadi nggak ada kami hitam kan biasa kalau koruptor kayak itu kan ada aja nih bu kami hitamnya gitu. Yang disalahkan dalam aslinya itu nggak ketemu bu ya. Ya aslinya dari kami Juri. Baik, bagaimana tanggapan Anda para paslon, baik paslon 1 atau paslon 2 mengenai saya mendengar tadi visi misi baik paslon 1 atau paslon 2 itu adalah mengenai tingkat kesejahteraan rakyat. Nah, tingkat kesejahteraan rakyat ini adalah bagaimana menangani atau menanggulangi masalah yang menjadi masalah besar seperti sekarang ini adalah masalah pengangguran. Nah, apa yang harus dilakukan untuk menghadapi masalah pengangguran, terutama di tengah krisis ekonomi saat ini. Jadi silakan siapa dulu yang menanggapi. Kita berbicara mengenai mengatasi masalah pengangguran di Indonesia bisa dengan membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya atau bisa membuat pelatihan vokasi seperti bahasa Jepang atau bahasa-bahasa lainnya untuk meningkatkan skill seseorang agar bisa jadi memiliki lambang memiliki pekerjaan Memiliki potensi untuk Iya. Baik, kalau paslon 2 silakan. Berarti tentang dewan juri tentang menanggulangi pengangguran yang ada di Indonesia dalam krisis ekonomi yang terjadi saat ini. Menurut kami, untuk menanggulangi itu kami akan membangun lapangan pekerjaan dari mulai pelosok-pelosok yang ada di seluruh Indonesia. Contohnya seperti di Kecamatan Palas. Kami akan membangun sebuah pabrik agar karyawan agar remaja atau masyarakat dari Kecamatan Palas bisa bekerja di pabrik tersebut. Pabrik yang akan kami buat itu memanfaatkan dari daerah tempat itu berasal. Seperti di Kecamatan Palas banyak pertanian, jadi kami akan banyak membuat pabrik-pabrik padi. Dari saya. Memberikan kesempatan peserta pemilu untuk memberikan pertanyaan kepada masing-masing paslon. Ya, semuanya bisa Izin dulu. Izin untuk memberikan pertanyaan kepada calon paslon 1 dan paslon 2. Baik, bagaimana cara kalian untuk memperkenalkan budaya Indonesia itu kepada negara-negara luar? Jadi menjawab pertanyaan dari saudara-saudari. Di sini langkah pertama yang akan kami lakukan di paslon 2 adalah memberikan pelatihan kepada anak-anak yang berbakat dalam bidang-bidang budaya seperti tari ataupun seni musik sehingga dapat kami tampilkan dalam kancah internasional. Serta kami akan bekerjasama dengan bidang-bidang budaya nasional ataupun internasional untuk melakukan pertunjukan yang tujuannya untuk memperkenalkan budaya Indonesia di kancah global.
istilahnya ke depan keluarnya antara lain. Promosinya lah katakan, kayak apa yang bisa dilakukan? Ke negara-negara luar, kami akan membuat suatu program yang bertujuan untuk bekerja sama, bertujuan agar di situ mengumpulkan anak-anak berbakat dari seluruh negara-negara yang kita ajak kerjasama. Jadi di situ nanti kita bisa pamerin apa kebudayaan dari kita dan dari luar. Bentuk kerjasamanya itu kayak kita melakukan pendekatan dengan negara-negara lain. Saya ingin menanyakan tentang isu-isu yang sedang viral saat ini, yaitu tentang banjir yang membawa bodong-bodongan kayu sangat besar. Nah, kalian sebagai calon-calon pemimpin bangsa ini, bagaimana solusi yang akan kalian lakukan? Bagaimana cara kalian agar hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi? Menjawab pertanyaan dari langkah awal yang akan kami lakukan yaitu adalah memberi hukuman kepada para membuang sampah sembarangan, karena kita tahu bahwa banjir itu bisa terjadi karena ada salah satunya pembuangan sampah sembarangan dan hukuman pada masyarakat yang masih membuang sampah. Karena kita tahu bahwa penyebab banjir itu salah satunya adalah pembuangan sampah sembarangan. Serta kita akan melakukan reboisasi, karena isu-isu yang sekarang yaitu pohon yang tersebar itu terjadi karena ada pembuatan hutan untuk lahan perkebunan sawit. Oleh itu kita akan menetapkan undang-undang untuk membatasi penyebaran lahan-lahan sawit dan melakukan reboisasi pada lahan-lahan yang telah terdampak jenis sawit. Jadi memberikan tanggapan terhadap pertanyaan. Nah, kalau untuk dari kita, itu kami akan menyelidiki bagaimana gelondongan-gelondongan ini bisa tersebar gitu loh, bisa. Nah, secara ilegal dengan banyak, karena kan itu kan banyak ya Bu, nggak mungkin gitu 1-2 orang itu kan pasti ada gitu kan, dari perusahaan atau dari yang ingin mengambil keuntungan lebih. Nah itu kan bisa alam juga Bu. Jadi banyak juga selain dari yang dibilang sama khusus tentang membuang sampah sembarangan. Oke. Mari kita buka acara
1 mendapat 17 suara, paslon 2 18 suara dan suara rusak 1. Jadi kalau bukan pemenangnya paslon 2. Dari awal hingga akhir serta panitia yang bekerja siang dan malam untuk terima kasih kepada panitia atas kerja kerasnya. Oke kan. Oh ya. Kami berharap ketika kami dilantik, kami berharap masyarakat dapat membantu memberikan pendapat ataupun masukan tentang di dalam negara ini. Jika ada yang kurang, maka kita akan perbaiki